Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Nindi Soraya dari Universitas Islam Labuhan Batu. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah video mengenai replikasi materi genetik. Saya yang bernama Nindi Soraya dengan NPM 2254033 dari Prodi Pendidikan Biologi semester 5 mata kuliah Genetika. Pada video ini saya dibimbing oleh Bapak Ade Irwan Saputra, SPD MPD. Tugas kali ini yaitu mengenai replikasi materi genetik yang sudah saya katakan dari awal. Adapun pengertian dari replikasi materi genetik adalah proses penyalinan DNA genom di dalam sel untuk menghasilkan dua sel unit DNA yang serupa. Proses ini penting untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi sel. Adapun konsep dasar replikasi DNA adalah proses membuat salinan DNA sendiri yang terjadi selama pembelahan sel. Replikasi DNA memiliki beberapa konsep dasar. Yang pertama yaitu tujuan replikasi DNA adalah untuk menghasilkan untai ganda kedua yang identik. Yang kedua itu langkah pertama replikasi DNA adalah memisahkan untai ganda DNA atau dsN-DNA dengan bantuan DNA helikase. Yang ketiga itu untaian awal atau leading strand, disintesis secara berkesinambungan dengan arah 5-3. Yang keempat yaitu proses replikasi DNA pada prokariota dan eukariota memiliki banyak kesamaan, tetapi juga memiliki beberapa perbedaan. Dan yang terakhir itu replikasi DNA penting untuk pewarisan biologis, pembelahan sel, dan perbaikan jaringan yang rusak. Maka pembahasan selanjutnya itu mengenai proses replikasi DNA. Adapun pengertian dari replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA untuk menghasilkan salinan DNA baru yang akan diwariskan ke sel anak. Proses ini terjadi selama pembelahan sel dan penting untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Adapun proses dari replikasi DNA dimulai dari inisiasi, yaitu heliks DNA dibuka untuk mulai proses replikasi. Yang kedua, pemisahan untai DNA, yaitu DNA helikase memutus ikatan antara pasangan basa nukleotida sehingga untai DNA terurai dan terbuka. Yang ketiga, pengikatan primer, yaitu enzim DNA primase menghasilkan primer, yaitu sepotong pendek RNA yang mengikat ujung 3 untaian DNA sebagai titik awal replikasi. Selanjutnya yaitu sintesis untai DNA baru, yaitu enzim DNA polimerase mengikat setiap basa nukleotida ke pasangan baru, yaitu A dengan T dan C dengan G. Selanjutnya itu replikasi DNA dikenal sebagai replikasi semokonservatif, karena pada masing-masing rantai DNA, induk berperan sebagai tempat untuk pembuatan dua rantai DNA oleh untai ganda baru. Proses replikasi DNA dikontrol ketat oleh jaringan yang rumit untuk memastikan pembelahan sel menjadi dua sel anak yang identik. Kesalahan replikasi dan kerusakan dapat menyebabkan penyakit serius seperti kanker. Adapun enzim yang terlibat yaitu DNA helikase, RNA primase, DNA polimerase, dan DNA ligase. Pembahasan selanjutnya itu pentingnya replikasi yang tepat dalam konteks pewarisan genetik dan dampak dalam proses ini. Adapun replikasi yang tepat dalam konteks pewarisan genetik sangat penting karena memastikan bahwa informasi genetik yang ada di DNA ditransfer secara akurat dari satu generasi sel ke generasi sel berikutnya, baik dalam pembelahan sel somatik atau mitosis maupun pembelahan sel reproduktif atau meiosis. Setiap kesalahan dalam proses ini dapat berdampak pada ekspresi gen dan fungsi organisme secara keseluruhan. Adapun pentingnya replikasi yang tepat itu yang pertama, untuk mempertahankan stabilitas genetik. Selama replikasi, salinan identik DNA dibuat untuk memastikan bahwa setiap sel baru mendapatkan jumlah dan jenis gen yang tepat. Hal ini menjaga keseragaman dan stabilitas informasi genetik dari satu generasi sel ke generasi sel lain. Yang kedua itu mencegah mutasi berbahaya. Mutasi adalah perubahan dalam urutan DNA yang bisa terjadi karena kesalahan dalam replikasi. Jika tidak ada mekanisme perbaikan atau pengawasan, mutasi bisa mengakibatkan gangguan fungsi protein yang pada akhirnya menyebabkan penyakit atau cacat genetik.
Yang ketiga itu penting dalam pertumbuhan dan perkembangan. Sel tubuh atau somatik terus membelah selama pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Replikasi DNA yang akurat menjamin bahwa setiap sel yang baru dihasilkan berfungsi normal, sehingga organisme dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Adapun dampak dari kesalahan replikasi yang pertama pada mutasi genetik. Kesalahan dalam replikasi dapat menyebabkan mutasi, yang pada dasarnya adalah perubahan acak dalam urutan DNA. Beberapa mutasi bisa netral tetapi yang lainnya bisa merugikan dan menyebabkan penyakit genetik seperti kanker atau kelainan bawaan. Yang kedua itu kegagalan dalam pembelahan sel. Dalam konteks meiosis, kesalahan replikasi dapat menyebabkan non-disjunction, di mana kromosom tidak terpisah dengan benar. Ini dapat menyebabkan kondisi seperti sindrom Down, di mana ada salinan ekstra kromosom 21. Yang ketiga, penyakit kanker. Kesalahan dalam mekanisme perbaikan DNA selama replikasi dapat menyebabkan kerusakan pada gen pengontrol pertumbuhan sel, sehingga sel-sel tumbuh secara tidak terkendali menyebabkan kanker. Dengan mekanisme pengawasan dan perbaikan DNA yang baik, organisme bisa memperbaiki kesalahan yang terjadi selama replikasi, sehingga mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi. Adapun kesimpulan dari replikasi materi genetik adalah proses penting yang memastikan bahwa DNA disalin dengan tepat selama pembelahan sel, menjaga stabilitas genetik dan memungkinkan pewarisan informasi genetik ke generasi sel atau organisme berikutnya. Kesalahan dalam replikasi dapat menyebabkan mutasi, penyakit genetik, dan masalah perkembangan, sehingga mekanisme pengawasan dan perbaikan sangat penting untuk mencegah dampak negatif. Sampai sini video saya mengenai replikasi materi genetik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.